Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Gimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Sehat? Semoga kita yang berada di sini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa terus belajar dan terus belajar. Oke, mengenai janji saya kemarin agar bisa dibuatkan sebuah video pembelajaran tentang keliling dan luas bangun datar segi 4 ya. Jadi di sini akan saya buat rangkumannya. Oke. Jadi bismillahirrahmanirrahim akan saya bahas mengenai pengertian keliling dan luas ya. Saya bahas dulu. Luas itu adalah kalau secara deskripsinya saya kurang paham, tapi secara pengerjaannya itu sesuaikan saja dengan rumusnya yang akan kita bahas nanti. Dan biasanya ciri-cirinya mencari besar daerah di dalam bangun datar. Jadi luas itu, nah kalau kita berbicara soal luas teman-teman ya, kalau kita berbicara soal luas itu ya kita akan mencari daerah yang ada di dalam sini teman-teman. Ya, mencari besar daerah yang dalam sini. Itu tentang luas. Mencari besar daerah yang ada di dalam bangun ini. Kalau kita berbicara soal keliling, ya, keliling itu konsepnya adalah menjumlahkan, oke? Menjumlahkan setiap sisi pada bangun datar. Oke. Biasanya cara pengerjaannya itu mencari panjang tepian bangun datar tersebut. Kita cari tepian-tepiannya. Tepiannya itu maksudnya apa sih? Tepian itu adalah panjang dari setiap sisinya yang kita jumlahkan. Di sini saya ganti warna apa ya? Warna biru ya. Jadi tepiannya itu ya ada di sini nih. Ini sisinya atau tepiannya ya. Jadi ini kita tambahkan. Misalkan ini A, di sini misalkan B ya. Kita tambahkan. Di sini misalkan C, kita tambahkan. Di sini misalkan D. Jadi untuk kelilingnya adalah konsepnya A tambah B tambah C tambah D. Selalu kalau keliling seperti itu konsepnya. Tetapi kalau luas ciri-cirinya teman-teman harus tahu dia mencari besar daerah yang ada di dalam bangun datar tersebut. Sudah berapa menit? Oke, kita lanjut ya mengenai keliling dan luas bangun datar. Teman-teman bisa baca mas sendiri ya. Keliling dan luas bangun datar. Untuk persegi panjang rumusnya adalah 2 dikali P tambah L. Di sini saya kasih simbol panjang itu adalah sisi yang paling panjang, yang pendek adalah sisi lebar namanya ya. Ini sisi P atau panjang. Yang di sini L itu sisi lebar. Oke, jadi keliling itu rumusnya adalah 2 dikali P tambah L. Mengapa bisa dapat 2 kali P tambah L? Rumusnya karena konsep keliling kan tadi adalah P ditambah L, karena di bawahnya sama panjangnya dengan P, bisa kita sebut P juga, dan sebelah kiri sama dengan kanan, bisa kita sebut L. Jadi kelilingnya adalah P ditambah L, ditambah P yang bawah, tambah L yang kiri. Jadi ada kelilingnya adalah 2P tambah 2L. Ini kita asosiatifkan. Sehingga yang keluar angka 2, maka yang dalamnya itu adalah P ditambah L. Kenapa P tambah L? Karena tengah-tengahnya ada tanda tambah. Jadi 2 dikali P tambah L. Itu untuk rumus keliling persegi panjang. Untuk luasnya ini tolong dipahami saja ya, yaitu panjang kali lebar. Untuk persegi, keliling adalah S ya. Keliling adalah S tambah S tambah S tambah S sama dengan 4 kali S. Dapat dari mana? Karena persegi itu panjang sisinya sama, sehingga sisinya bisa kita sebut S ya. Berarti di sisi atas S, kanan S, bawah S, kiri S, sehingga S tambah S tambah S tambah S, sehingga menjadi 4S. Dan luasnya adalah S kali S atau sama dengan S kuadrat. Kemudian untuk jajar genjang kita bahas sekarang ya. Jajar genjang itu rumusnya sama ya. Kalau kita berbicara soal keliling ya. 2 dikali A tambah B. A itu apa? A itu adalah sisi yang bawah. B itu apa? Sisi yang miring. Loh, sisi yang atas apa? Sisi yang atas sama pula sebagai A. Sisi yang kiri pula sama dengan B. Sehingga kelilingnya bisa kita sebut 2 kali A tambah B. Dapat dari mana? Kita tulis lagi ya. Atasnya A, kanannya B, tambah ya. Tambah bawahnya A, tambah kirinya B. Sehingga kelilingnya sama dengan 2A 2A tambah 2B. Kita asosiatifkan kembali menjadi 2 dikali kurung buka A tambah B. Kurang lebih seperti itu untuk kelilingnya. Ya. Tetapi untuk alas teman-teman, untuk luasnya teman-teman harus perhatikan baik-baik.
Luasnya itu rumusnya adalah alas kali tinggi. Alasnya apa? Alasnya sisi A di sini ya, disimbolkan dengan sisi A. Tinggi yang mana? Oke. Tingginya itu bukan B ya, karena B itu adalah sisi miringnya. Oke. Tinggi itu yang mana? Tinggi itu yang di sini. Biasanya di soal itu pasti dikasih tahu. Biasanya ya. Kalau nggak dikasih tahu berarti di soal itu mencari panjang, mencari tingginya sendiri. Sehingga T-nya disebut di sini adalah T. Jadi A dikali T atau alas kali tinggi. Untuk mencari bola ketupat, rumusnya itu adalah A tambah B tambah C tambah D. Oke, di sini saya simbolkan dulu. Di sini sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Biasanya kalau bola ketupat itu syaratnya dia panjangnya sama ya. Panjang sisinya selalu sama. Teman-teman sudah kita bahas mengenai sifat dari bangun datar persegi, sifat dari segi empat ya. Yaitu bola ketupat syaratnya adalah panjang sisinya sama. Sehingga kelilingnya itu selain A, B, C, D bisa kita simpulkan kelilingnya itu adalah 4 dikali A atau 4A ya. Nah, untuk luasnya di sini saya hapus dulu ya. Untuk luasnya itu adalah D1 kali D2 per 2. D1 itu apa sih? Diagonal ya. Diagonal itu dapat dari mana? Jikalau kita sambung dari satu titik ke titik yang lain atau satu sudut ke sudut yang lain, kita bisa membentuk sebuah garis ya. Sehingga garis putus-putus ini namanya diagonal ya. Namanya diagonal. Disebut kalau di sini saya misalkan diagonal 1. Nah, dari sudut atas ke sudut bawah itu kita bisa tarik garis lagi namanya diagonal 2 ya. Jadi tolong dipahami bahwa diagonal itu adalah garis yang dibentuk dari dua buah sudut yang saling berhadapan. Kiri berhadapan dengan kanan, atas berhadapan dengan bawah. Kita tarik garisnya ya. Sehingga diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Wah, seperti itu ya. Layang-layang pun juga sama ya. Kelilingnya adalah A tambah B tambah C tambah D. Untuk luasnya sama seperti bola ketupat. Bola ketupat sama layang-layang, rumus keliling sama luasnya sama. D1 dikali D2 per 2. Oke, untuk trapesium. Nah, ini teman-teman, tolong diperhatikan baik-baik. Ya, untuk trapesium kelilingnya itu rumusnya adalah A tambah B tambah C tambah D ya. Ingat, sisi atas tambah sisi miring kanan tambah sisi bawah tambah kanan tambah atas tambah kiri. Itu untuk kelilingnya ya. Untuk luasnya, nah untuk luasnya teman-teman harus perhatikan ya, perhatikan sisi alas sama sisi atapnya ya. Alas sama atas atau alas sama atap, terserah teman-teman mau nyebutnya seperti apa. Tapi teman-teman tolong perhatikan ciri-ciri alas sama atap ya. Dia ciri-cirinya A dan C atau alas dan atap saling sejajar ya. Alas dan atap sudah berapa menit? Oke, 8 menit. Alas dan atap saling sejajar. Jadi yang menjadi alas sama atap di sini adalah A dan C. Ya, bukan B dan D. Loh, mengapa bukan B dan D? Karena B dan D itu tidak sejajar, teman-teman ya. Mereka itu tidak sejajar. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai alas dan atap. Itu ciri-ciri dari alas dan atap trapesium. Nah, untuk luasnya, rumusnya adalah alas yang ditambahkan atap dulu ya. Jadi itu dulu yang kita hitung. Alas ditambahkan atap dulu, kurung K kurung tutup, dikali dengan tingginya. Tinggi itu yang mana? Tinggi itu yang tegak lurus ya. Ingat, tinggi itu yang tegak lurus. Biasanya di soal itu diberitahu. Ya. Alas tambah atap dulu kita hitung, dikali tingginya baru per 2. Nah, jadi teman-teman harus pahami dulu ya konsep dari perbedaan antara luas dan keliling. Kalau luas, dia berbicara tentang besar daerah yang ada dalam bangun datar tersebut. Kalau kita berbicara soal keliling, panjang total dari tepian atau panjang total dari sisi bangun datar yang kita bahas. Atau penjumlahannya ini ya, A tambah B tambah C tambah D. Oke. Kita langsung ke nomor 1, contoh soal ya. Di sini ada 7 soal. Ada 6 soal. Teman-teman bisa jawab sendiri masing-masing.
Yang pertama, jika seorang mata-mata mengelilingi sebuah rumah berbentuk persegi panjang dengan panjang dan lebar berturut-turut adalah 40 dan 20 meter. Oke, di sini persegi panjang ya. Berapakah jarak yang ditempuh mata-mata berkeliling? Coba kita gambar dulu. Di sini si mata-mata mengelilingi sebuah rumah ya, berbentuk persegi panjang. Ya, berbentuk persegi panjang. Panjangnya adalah 20 meter. Panjangnya adalah 40 meter, lebarnya 20 meter. Dia berkeliling ya, dia berkeliling. Logika kita harus dipakai di sini ya. Kalau dia berkeliling, otomatis dia mengelilingi setiap panjang dan lebar dari rumah tersebut kan. Sehingga rumus yang kita pakai rumus keliling atau rumus luas. Kalau dia mengelilingi atau dia mengitari rumah tersebut berarti menggunakan rumus keliling ya. Kita gunakan rumus keliling. Sehingga rumusnya adalah 2 dikali P tambah L. Oke, sehingga 2 dikali P-nya adalah 40 tambah lebarnya adalah 20. Sehingga sama dengan 2 dikali berapa nih? 60 ya. Hasilnya adalah 120 meter persegi. Ingat, kalau luas selalu pakai pangkat 2 ya, atau kuadrat. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah ya. Kemudian, nomor 2, dalam membuat sebuah kolam renang, sudah berapa menit? Oke, dalam membuat sebuah kolam renang dibutuhkan alat berat untuk mengangkut material tanah dengan biaya 100 meter persegi. Jika kolam renang tersebut berbentuk persegi dengan panjang sisi 40 meter, berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengangkut material tanah? Coba kita pakai logika nalar kita ya. Jadi ada sebuah kolam renang berbentuk persegi kan? Sebuah kolam renang berbentuk persegi di sini. Ya. Nah, dengan panjang sisinya adalah 40 meter. Oke, 40 meter. Nah, di sini kalau kita pengen mengkeruk tanah ya, menggunakan kalau istilah orang kampungnya beko ya, kita menggunakan alat berat yang namanya beko. Jadi kita keruk tanah. Kira-kira yang dikeruknya itu tepiannya atau dalamnya sini? Tepiannya atau dalamnya? Ya pasti dalam dari kolam tersebut kan yang kita gali. Sehingga daerah yang kita peroleh bukan ini ya, bukan tepiannya ya, tapi daerah yang harus kita cari. Berapa besar daerah yang akan dikeruk dengan menggunakan beko tersebut. Sehingganya daerahnya adalah, karena persegi rumusnya L, ini yang nomor 1 K ya. Rumusnya K. Kalau 2 adalah L. L sama dengan S kuadrat atau S kali S. Sehingga 40 kuadrat. Berapa 40 kuadrat? 1.600 meter persegi. Kalau 1 meter perseginya saja membutuhkan 100.000, maka besar biaya yang diperoleh adalah 1.600 ya. Kita kalikan 100.000. Oke. Berapa hasilnya? 1.600 dikali 100.000. Oke, tinggal kita hitung nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga jawabannya adalah kurang lebih 160 juta rupiah teman-teman yang harus dikeluarkan oleh seorang kontraktor. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Thanks a lot for your meeting today. Tata for now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.